warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana, Allahumma astur uyubana, Allahumma la tada' lana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la faqiran illa aghnayta wa la hajatan min hawaiji ad-dunya illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ushurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad. Ya rabbana ushurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad. Ya rabbana ushurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbata ahli baiti habibika sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbata ashabi habibika nabiyina sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam berbahagia karena kita akan menyebut satu tokoh. Kita akan mengenang satu tokoh yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini akan bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Kita saat ini akan berjalan bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Kita saat ini akan tersenyum bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Kita malam ini akan menitikkan air mata bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Dan kita malam ini akan menyaksikan kesyahidan Imam Husain radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah, sehingga begitu cintanya Rasulullah, beliau pernah berdoa, Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, sungguh aku mencintai Husain, fa ahibba man ahabba Husaina, maka cintailah ya Allah orang yang mencintai Husain. Suatu ketika Rasulullah memangku Sayyidina Hasan di paha kanan beliau dan Sayyidina Husain di paha kiri beliau, lalu beliau berkata, hadani ibnaya, ini adalah kedua anakku. Begitu cintanya kepada cucu beliau sehingga disebut sebagai anak. Man ahabbahuma faqad ahabbani, yang cinta kepada keduanya sungguh ia telah mencintaiku. Wa man abghadahuma faqad abghadani, dan siapa yang membenci kepada kedua cucuku maka dia telah membenciku. Husain minni wa ana min Husain. Husain adalah dariku dan aku dari Husain. Artinya tidak terpisahkan, mencintai Sayyidina Husain adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidah Syababi Ahlil Jannati. Imam Hasan dan Imam Husain yang akan kita ceritakan malam ini adalah penghulu pemuda ahli surga. Artinya sudah dijamin oleh Rasulullah bahwasanya Sayyidina Husain adalah ahli surga. Tidak ada yang membenci Sayyidina Husain kecuali ahli neraka.
Yang membenci ahli surga adalah hanya ahli neraka. Dan Sayyidina Husain disebut oleh Rasulullah sebagai pemimpin ahli surga, putra ahli surga, anak daripada ahli surga Sayyidat Fatimah Zahra, putra ahli surga Imam Ali yang pernah diberi kabar gembira oleh Rasulullah minal ashrah al-mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari surga, di surga, dan beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Husain, engkau menyaksikan kami saat ini. Kami mengadakan acara semacam ini penuh harapan suatu ketika kami bisa duduk denganmu ya Imam Husain. Karena kami yakin tempat dudukmu adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyahidan Imam Husain pernah disaksikan oleh Rasulullah. Pernah diketahui, kematian Imam Husain diketahui oleh Rasulullah. Imam Hakim dalam Mustadraknya, At-Tabrani dalam Al-Kabirnya, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Salamah. Di saat itu Rasulullah tertidur, bukan tidur. Tertidur lalu terbangun. Tertidur lalu terbangun. Tertidur lalu terbangun. Tiba-tiba Rasulullah menggenggam tanah merah. Lalu Rasulullah menciumi tanah tersebut. Kemudian Ummi Salamah bertanya, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan linangan air mata, "Inna hadza sayuqtalu bi ardi Iraq." Sambil memberikan isyarat kepada Sayyidina Husain, ini akan meninggal di bumi Irak. Wa hadhihi turbatuha, dan inilah debunya yang bercampur darah telah aku saksikan. Rasulullah mengetahui kematian Sayyidina Husain, kesyahidan Sayyidina Husain, dan kita pun harus tahu. Rasulullah diberi kabar oleh Jibril akan kesyahidan Imam Husain, dan kita harus tahu. Imam Ahli Bait Rasulullah, Imam Husain, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Beliau adalah orang yang tidak pernah takut. Dan beliau sekaligus orang yang sangat menjaga kehormatan keluarga dan diri beliau sendiri. Cerita ini bermula dari perpindahan kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid, yang sebelumnya pernah terjadi dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Imam Hasan dan Imam Husain adalah dua sosok yang berbeda, akan tapi tujuannya adalah sama-sama mulia. Kalau kita mengenal Imam Hasan radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali, saudaranya Imam Husain, Imam Hasan adalah memberikan kepemimpinan kepada satu orang yang bernama Muawiyah. Saat itu tujuannya adalah menghindari pertumpahan darah. Itu pun pernah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwasanya putraku Hasan inilah yang akan menyelamatkan dua kelompok bertikai, sehingga dengan cucuku ini akan terhindar perpecahan darah. Dan ini dilakukan oleh Imam Hasan, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan di saat Muawiyah menerima kepemimpinan dari Imam Hasan, berkata Muawiyah, "Wahai Hasan, engkau adalah yang akan menjadi pemimpin setelahku nanti." Sayyidina Hasan menjawab, "Tidak, kepemimpinan tidak diberikan begitu saja, akan tapi diambil dengan cara bermusyawarah. Aku tidak akan terima dengan cara seperti itu." Imam Hasan tidak tamak dengan kepemimpinan, tidak rakus dengan kepemimpinan. Dan setelah itu, di saat Muawiyah menjelang usia tuanya, kepemimpinan dipindahkan kepada Yazid. Disinilah awal perpecahan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa dan para putra-putra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu terpecah menjadi dua. Yang pertama ikut manhajnya Imam Hasan, yaitu menghindari perpecahan dan menghindari pertumpahan darah, sehingga sebagian daripada sahabat Nabi yang tersisa lebih baik diam dan ikut membaiat Yazid.
karena tahu siapa Yazid. Semua orang tahu Yazid adalah pemabuk. Yazid adalah orang yang gemar mengumpulkan wanita cantik untuk menyanyi di sekitarnya. Yazid adalah orang fasik. Mereka tahu Yazid adalah orang yang tidak segan-segan memerintahkan algojonya untuk memenggal orang yang berbeda dengannya, untuk memenggal leher orang yang berbeda dengannya. Itulah Yazid yang diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Nabi saat itu lebih memilih diam dan ikut membaiat karena menjaga ketentraman umat, agar tidak terjadi perpecahan dan tidak terjadi pertumpahan darah saat itu. Akan tetapi sebagian lagi lebih memilih untuk tidak ikut membaiat Yazid. Hingga pada suatu ketika datang perintah dari Yazid. Yazid berada di Syam. Perintah dari Yazid kepada semua bawahan Yazid, pemimpin-pemimpin yang menjadi bawahan Yazid, gubernur-gubernur yang di daerah-daerah, termasuk yang ada di Kufah, yang ada di Madinah, semuanya harus segera mengambil baiat kepada Yazid, mengambil baiat dari rakyat atas nama Yazid. Dan perintah ini pun sampai kepada Walid ibn Utbah, penguasa Madinah bawahannya Yazid. Dan seketika itu dijalankan perintah Yazid, maka penguasa Madinah memberikan informasi kepada masyarakat Madinah, harus segera membaiat Yazid, kalau tidak akan ada hukumannya. Sayyidina Husain mendengar itu semua. Para pecinta Imam Husain mendengar itu semua. Keluarga Imam Husain mendengar itu semua. Sehingga di saat didatangi oleh pasukan, didatangi oleh tentara, didatangi oleh petugas dari Walid ibn Utbah, Sayyidina Imam Husain meminta tempo, tolong berikan waktu aku untuk berpikir, tolong berikan waktu aku untuk merenung. Akhirnya Imam Husain diberi kesempatan untuk berpikir, dan kesempatan itu digunakan oleh Imam Husain bersama orang-orang yang mencintai beliau dari putra sahabat-sahabat Rasulullah dan ahli bait Imam Husain, digunakan untuk meninggalkan Madinah menuju Makkah. Waktu itu bulan Sya'ban tahun 60 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun 60 Hijriah, Imam Husain bersama sahabat-sahabat atau pecinta-pecinta beliau dari putra-putra sahabat Rasulullah pergilah ke Madinah, ke Makkah. Sampailah di Makkah Imam Husain beberapa hari di sana, beberapa bulan di sana, hingga dilalui bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Dan di saat Imam Husain berada di situ, keberadaan Imam Husain sudah didengar dari penjuru negeri. Masyarakat Kufah mendengar kalau Imam Husain berada di Makkah. Sehingga dari masyarakat Kufah itu pada mengirim surat kepada Imam Husain yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Imam Husain, pemimpin kami warga Kufah menanti kedatanganmu. Kami butuh pemimpin adil sepertimu. Al-ajal, cepat dan cepatlah datang. Tanda tangan diterima oleh Imam Husain terkumpul dari ratusan hingga ribuan. Imam Husain tidak pernah peduli dengan tanda tangan karena Imam Husain tidak menginginkan kekuasaan. Tidak pernah ditoleh, tanda tangan hanya dikumpulkan dan dikumpulkan, akan tetapi semakin hari terkumpul semakin banyak tanda tangan itu. Tercatat sampai 4.000 tanda tangan. Dalam riwayat sampai 16.000 tanda tangan dikirim, yang isinya akan membaiat Imam Husain. Maka saat itu Imam Husain berpikir, kalau seandainya ini benar, sungguh kasihan mereka. Kalau tidak, aku bisa kembali dengan selamat. Akhirnya Imam Husain berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau, berkumpul dengan keluarga beliau. Akhirnya Imam Husain mengambil keputusan untuk mengutus satu orang. Mengutus satu orang yang saat itu diutus adalah anak paman beliau yang bernama Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil diperintah oleh Imam Husain untuk pergi ke Kufah, melihat di lapangan seperti apa yang terjadi di Kufah, bagaimana kebenaran mereka itu. Yang sebetulnya Sayyidina Muslim ibn Aqil saat itu sudah ragu-ragu. Wahai Imam Husain, apakah kamu tidak ingat kejadian yang terjadi kepada kakandamu Hasan?
Dan apakah kamu tidak ingat kejadian yang menimpa ayahandamu Imam Ali? Sungguh orang Kufah itu Khadiliyah, mereka adalah orang yang merendahkan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Imam Husain, tanda tangan ini jika benar, alangkah kasihannya mereka. Beban aku di hadapan kakekku Rasulullah. Jika mereka adalah Khadiliyah dan Qatiliyah, jika mereka adalah orang yang suka menghinakan kami atau yang akan membunuh kami, ketahuilah mereka akan membunuhku biarpun aku berada di Makkah. Dan sungguh aku tidak mau kalau ternyata aku harus mati di Makkah. Aku tidak ingin darahku tertumpah di Makkah. Sebab mereka itu kalau memang pembunuh-pembunuh akan membunuhku biarpun aku bergelantungan di satirnya Ka'bah. Akhirnya Sayyidina Muslim ibn Aqil menerima, baiklah wahai Imam Husain, kami akan pergi. Pergilah Sayyidina Muslim ibn Aqil. Di tengah jalan Sayyidina Muslim ibn Aqil kehilangan atau mendapatkan musibah, salah satu dari penunjuk jalannya mati. Maka Imam Muslim ibn Aqil kebingungan untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mengirim surat kepada Imam Husain dengan harapan bisa dimaafkan untuk bisa kembali. Akan tetapi Imam Husain tetap mengatakan, lanjutkan wahai Muslim ibn Aqil, lanjutkan. Dan berangkatlah melanjutkan Imam Muslim ibn Aqil. Setelah tersesat akhirnya bisa sampailah Sayyidina Muslim ibn Aqil di Kufah. Dan di sana biarpun Sayyidina Muslim ibn Aqil datang dalam sembunyi-sembunyi, akan tetapi di sana mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sayyidina Muslim bin Aqil tinggal di rumahnya satu orang yang bernama Mukhtar, tinggal di tempat itu, dan berdatangan orang kepada Sayyidina Husain lembar kertas yang lembar surat yang isinya baiat kepada Imam Husain. Sayyidina Muslim bin Aqil didatangi ribuan orang dan ribuan orang, hingga tercatat lebih dari 20.000, bahkan tertulis sampai 60.000 orang ingin membaiat Imam Husain. Seketika itu Imam Sayyidina Muslim ibn Aqil membuat surat, dikirimkan kepada Sayyidina Imam Husain radhiyallahu anhu, yang isinya, wahai Imam, ketahuilah sungguh masyarakat Kufah benar-benar telah menantimu, segeralah untuk datang. Dikirimlah surat oleh Sayyidina Muslim ibn Aqil. Surat berjalan dan Sayyidina Muslim ibn Aqil berada di Kufah. Kebetulan hadir di satu masjid yang kebetulan saat itu penguasa yang bernama Ibnu Ziyad, termasuk penguasa yang belum lama di situ. Ibnu Ziyad menyampaikan khutbahnya, berceramah di situ, dan di dalam ceramah itu memberikan ancaman kepada siapapun yang melindungi Husain. Menurutnya, siapapun yang melindungi Husain, yang ada sangkut pautnya dengan Husain, akan mendapatkan ancaman berat dari negeri. Dikumandangkan di mimbar, bahkan termasuk Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali adalah orang yang biasa dikutuk di mimbar saat itu. Sayyidina Muslim bin Aqil mendengar khutbah yang semacam itu merasa tidak nyaman, sehingga keluar dari masjid, pindah dari tempatnya Mukhtar, pergi ke tempatnya seorang laki-laki yang bernama Hani. Yang Hani ini adalah orang yang sangat dekat dengan Ibnu Ziyad, akan tapi hatinya juga bersama Imam Husain. Dekat, disegani oleh Ibnu Ziyad. Dan di rumah Hani kebetulan saat itu ada satu orang sakit yang bernama Syuraik. Syuraik ini adalah orang tua yang juga sangat disegani oleh Ibnu Ziyad. Sehingga di saat Syuraik sakit, Ibnu Ziyad berusaha untuk berkunjung ke tempatnya Syuraik, mengirimkan surat, wahai Syuraik. Isi surat itu, wahai Syuraik, aku akan berkunjung kepadamu siang ini. Dijawab oleh Syuraik, silahkan wahai Ibnu Ziyad, kami tunggu. Dan ditunggulah. Sebelum kedatangan Ibnu Ziyad, Syuraik membuat satu makar. Berkata kepada Sayyidina Muslim ibn Aqil, wahai Sayyidina Muslim ibn Aqil, ketahuilah, engkau sadar dan tahu bahwasanya Ibnu Ziyad tidak akan membiarkanmu dan membiarkan Husain dan Imam Husain dan keluarganya hidup. Mereka mau tidak mau akan membunuhmu, dan sekarang kesempatanmu jika engkau ingin membunuh Ibnu Ziyad. Ia akan datang ke tempat ini, dan ia tidak tahu kalau engkau ada di sini. Maka ia akan datang sendirian, dan di saat itulah jika engkau mau bunuhlah orang yang terkutuk itu. Akhirnya
Sayyidina Muslim hanya mengangguk saja. Dan diam-diam Suraik sudah mempersiapkan 30 orang di sekitar rumah. Barangkali terjadi pertarungan antara Muslim ibn Aqil dengan Ibnu Ziyad. Lalu Imam Muslim, Sayyidina Muslim perlu bantuan, maka Suraik sudah mempersiapkan bantuan itu. Datanglah Ibnu Ziyad ke tempatnya Hani yang di situ ada Suraik. Perbincangan terjadi antara Ibnu Ziyad dengan Suraik. Obrolan dan obrolan terus. Dan Suraik ini sudah tidak sabar. Kenapa Sayyidina Muslim bin Aqil tidak keluar-keluar? Sehingga Suraik memanggil, wahai pembawa air, mana minumannya? Tamunya sudah lama belum keluar-keluar nih. Maksudnya memanggil Sayyidina Muslim. Diulang panggilan ini sampai 3 kali. Hei pembantuku, mana airnya? Tidak segera kau keluarkan. 2 kali sampai 3 kali. Kata Ibnu Ziyad, dasar kamu punya pembantu bebal dan tolol, dipanggil tuannya tidak segera datang. Akhirnya Ibnu Ziyad pun pulang. Kemudian Sayyidina Imam Muslim ibn Aqil keluar. Suraik berkata, wahai Muslim, ini kesempatan emas dan kita tidak akan menemukan kesempatan lagi setelah hari ini. Kenapa engkau tidak segera keluar dan kau bunuh Ibnu Ziyad? Sambil tersenyum Sayyidina Muslim ibn Aqil berkata, Aku tidak ingin menumpahkan darah di tempatnya Hani, karena Hani tidak menginginkan ada kejadian semacam ini. Yang pertama. Yang kedua, imankulah yang melarangku untuk membunuh tanpa dasar kebenaran. Tidak mungkin aku akan membunuh orang yang semacam ini dalam keadaan dia menjadi tamu. Lihat, cucurut, lihat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ahli bait. Dalam keadaan dia terdesak seperti apapun, dia masih menjaga iman, dia masih menjaga akhlak, dia masih menjaga kemuliaan. Loloslah Ibnu Ziyad. Kemudian dari mulut ke mulut terdengarlah oleh Ibnu Ziyad bahwasanya Muslim ibn Aqil berada di Kufah. Dari mulut ke mulut terdengar bahwasanya Muslim ibn Aqil berada di Kufah, maka Ibnu Ziyad marah besar. Lalu menyeru kepada siapapun yang bisa menangkap Muslim ibn Aqil akan mendapatkan hadiah, dan siapapun yang melindungi akan dihukum. Maka orang pada ketakutan saat itu, hingga larilah Sayyidina Muslim ibn Aqil ke rumahnya satu orang yang saat itu ternyata sudah dikepung oleh pasukan-pasukan Ibnu Ziyad, sehingga Sayyidina Muslim bin Aqil pun harus melakukan perlawanan. Lebih dari 30 orang yang dikalahkan oleh Sayyidina Muslim bin Aqil. Akan tapi karena beliau sendiri, maka Sayyidina Muslim ibn Aqil pun akhirnya tertangkap dengan penuh luka-luka di tubuhnya, dan dibawalah Sayyidina Muslim bin Aqil ke istana Ibnu Ziyad. Dan di saat itu suratnya Sayyidina Muslim ibn Aqil sudah sampai kepada Sayyidina Husain. Surat Muslim ibn Aqil yang isinya, wahai Husain, segera berangkatlah, nyampai kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mempersiapkan semua perabot, semua kebutuhan dipersiapkan, dan Sayyidina Husain membawa keluarga dan para Ansor pecintanya sebanyak 73 orang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan para sahabat keluar, bertemu dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Bertemu dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yang saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas menegur, wahai Husain, wahai cucu Rasulullah, hendak kemana engkau? Sayyidina Husain menjawab, aku hendak ke Kufah. Untuk apa? Masyarakat Kufah menantiku. Diingatkan kembali oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, apakah kau tidak ingat apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat Irak kepada kakakmu Hasan? Dijawab oleh Sayyidina Imam Husain bahwasanya, yang aku pikirkan adalah jika mereka benar, sungguh alangkah kecewanya jika aku tidak datang. Adapun jika mereka berbohong, maka aku pun bisa langsung kembali dalam keadaan selamat dan keadaan baik-baik. Akhirnya dengan menitikkan air mata, Sayyidina Abdullah ibn Abbas merangkul Sayyidina Husain dan melepas Sayyidina Husain. Berjalanlah Sayyidina Husain atas dasar surat Sayyidina Muslim ibn Aqil. Di saat itu Sayyidina Husain juga mengirim surat balasan yang isinya, Assalamualaikum kepada saudaraku Muslim ibn Aqil dan kaum muslimin yang berada di Kufah. Alhamdulillah,
saat ini kami berada di perjalanan dan insya Allah kami akan segera ketemu dengan engkau semua. Surat dibawa oleh satu orang yang sangat dipercaya oleh Sayyidina Husain, yang bernama adalah Qais. Qais adalah salah satu orang yang dipercaya. Qais Mashar bin Mashar, orang yang sangat dipercaya Sayyidina Husain, saat itu membawa surat daripada Sayyidina Husain. Surat dibawa oleh Qais. Akan tetapi lihat, Ibnu Ziyad punya makar yang lain. Setelah menangkap Sayyidina Muslim ibn Aqil, Ibnu Ziyad mengerahkan pasukan untuk menjaga di Qadisiyah, tempat masuknya orang dari penjuru Makkah. Di situ berdiri pasukan-pasukan menjaga siapapun yang masuk dari penjuru Makkah harus diperiksa. Barangkali ada membawa berita dari Sayyidina Husain, atau barangkali rombongan Sayyidina Husain sendiri harus dihentikan. Sayyidina Muslim bin Aqil masuk istana, dan di saat Sayyidina Muslim bin Aqil berangkat ke istana diiringi oleh orang-orang yang mengaku pecinta Sayyidina Husain. Ribuan orang mengikuti di belakang Muslim ibn Aqil. Akan tapi di saat Sayyidina Muslim bin Aqil berada di dalam masuk istana Ibnu Ziyad, tidak ada yang bergerak dari mereka. Persatu-persatu mereka meninggalkan Sayyidina Muslim bin Aqil, sehingga tidak ada yang menemani Sayyidina Muslim bin Aqil kecuali beberapa orang saja. Tidak ada yang berani. Pengecut semuanya hanya berani mengundang Imam Husain. Akan tetapi di saat utusan Imam Husain dalam keadaan terjepit, mereka tidak mau membelanya. Masuklah Sayyidina Muslim bin Aqil ke tempat istananya Ibnu Ziyad, dan di situ Sayyidina Muslim bin Aqil dibiarkan beberapa waktu, dan tiba-tiba ada datang orang, yang orang ini tidak lain adalah Qais ibn Mashar, yang ditangkap oleh pasukannya Ibnu Ziyad, ditangkap di Qadisiyah, dicurigai, lalu digeledah, diketemukan surat daripada Imam Husain. Maka bangga sekali orang yang bernama Al-Hur waktu itu mendapatkan surat ini. Ini aku akan mendapatkan hadiah daripada Ibnu Ziyad. Dibawalah utusan Imam Husain yang bernama Qais ke tempatnya Ibnu Ziyad dengan membawa surat ini. Surat diberikan kepada Ibnu Ziyad dan dibaca. Ibnu Ziyad mengatakan, jika ingin selamat wahai Qais ibn Mashar, naik ke atas menara itu dan ceramahlah, berikan penerangan kepada orang semua itu bahwasanya Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab adalah orang-orang terkutuk, dan kutuklah Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab. Siapa Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab di sini? Ibnu Ziyad menyebut Sayyidina Husain ibn Ali adalah Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab, pendusta, anaknya pendusta. Lihat jahatnya mulut Ibnu Ziyad. Kutuklah wahai Qais ibn Mashar, jika engkau ingin selamat, engkau kutuk Husain yang pendusta, anaknya Ali sang pendusta. Naiklah Qais ke atas mimbar istana raja, istana Ibnu Ziyad. Di saat itu Sayyidina Qais mengucapkan salam dan mengucapkan hamdalah, membaca salawat kepada Rasulullah, lalu berkata, wahai kaum muslimin, ketahuilah aku adalah utusan sebaik-baik makhluk Allah yang ada di bumi saat ini. Aku adalah utusan Imam Husain radhiyallahu anhu untuk engkau semua. Dan ketahuilah bahwa Imam Husain akan segera datang. Bergabunglah dengan Imam Husain karena beliau adalah imam yang adil. Dan ketahuilah Ibnu Ziyad adalah orang terkutuk. Dia adalah orang yang paling celaka. Dia adalah sang pendusta. Dia adalah orang jahat. Seketika itu Ibnu Ziyad tidak sabar dari bawah, lalu menyuruh Al-Gojo, jangan boleh lanjutkan mulutnya itu, bunuh dia. Seketika Al-Gojo naik memenggal lehernya Qais ibn Mashar, dan saat itu pun dilempar ke bawah biar manusia-manusia tahu bahasanya pedangnya Ibnu Ziyad adalah tajam. Jahatnya manusia itu. Kemudian setelah itu gilirannya Imam Muslim ibn Aqil. Didatangkan Muslim ibn Aqil ke dalam istana Ibnu Ziyad. Lalu Ibnu Ziyad menyuruhkan kepada para Al-Gojo untuk menghantarkan Muslim ibn Aqil naik ke atas menara. Muslim bin Aqil, tidak ada tempat bagimu di sini. Kenapa engkau tidak mengucapkan salam kepadaku? Dijawab oleh Muslim ibn Aqil, akankah aku mengucapkan salam kepada orang yang akan membunuhku? Lihat,
Ahli bait tidak pernah takut, nggak ada sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan terdesak masih berani. Akankah aku mengucapkan salam kepada orang yang akan membunuhku? Seketika itu Ibnu Ziyad marah. Bawa ke atas, cincang dia di atas, dan lemparkan mayatnya ke bumi. Dan benar, dibawa Sayyidina Muslim Ibn Aqil ke atas istana dan dibunuh di situ. Lalu dilemparkan mayat Sayyidina Muslim Ibn Aqil, dan ketahuilah inilah awal kesyahidan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Dan sebelum Sayyidina Muslim bin Aqil dibunuh oleh Al-Gujju, Sayyidina Muslim bin Aqil masih sempat berbisik kepada satu orang yang bernama Muhammad ibn As'ad. Wahai Muhammad ibn As'ad, tolong. Ada di saat itu masih ada orang yang dipercaya ya, biarpun itu di lingkupnya Ibnu Ziyad, akan tapi Sayyidina Muslim ibn Aqil masih menduga ada orang yang dipercaya, yang saat itu adalah Muhammad ibn As'ad, sambil berbisik, tolong sampaikan kepada Husin bahwasanya keadaanku seperti ini. Muhammad ibn As'ad keluar, segera membuat surat dikirimkan kepada Sayyidina Husin. Dan surat itu diterima oleh Sayyidina Husin kapan? Di saat Sayyidina Husin sudah mendekati Karbala, di satu tempat di Al-Qadisiyah. Baru Imam Husin menerima surat. Imam Husin memegang surat itu dengan mata yang berlinang. Saat itu tiba-tiba melihat beberapa orang di hadapannya, yang ternyata mereka itu adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Al-Hur bersama Al-Husain. Mereka mendatangi Imam Husain, lalu Imam Husain menoleh kepada ahli bait beliau, menoleh kepada para pecinta beliau. Lihat, kau saksikan ada dusta di sini. Muslim bin Aqil telah dibunuh oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian pasukan itu mendekat kepada Imam Husain. Imam Husain berkata, mundur semuanya. Mundur semuanya. Imam Husain maju dengan sendirian lalu berkata, siapa yang memimpin ini semua? Aku yang memimpin. Hur berkata, aku yang memimpin. Imam Husain berkata, engkau datang untukku, untuk membelaku atau untuk menghancurkanku? Engkau datang untuk membelaku atau untuk menangkapku? Hur menjawab, kami mendapatkan perintah dari Ibnu Ziyad untuk menghentikan engkau agar tidak sampai ke Kufah. Baik, baiklah kalau begitu. Imam Husain kemudian kembali kepada keluarganya. Lihat, ada tipu daya yang besar di sini. Khadalatna syi'atuna, telah menipuku orang yang mengaku cinta kepadaku. Khadalatna syi'atuna, telah menipuku orang-orang yang mengaku membelaku dan mencintaiku, kata Imam Husain. Kemudian setelah itu Imam Husain di malam harinya berkumpul. Waktu itu hari Jumat, tanggal 3 Muharram tahun 661. Imam Husain mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau dan mengumpulkan ahli bait beliau. Diajak mereka memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat berkumpul itu Imam Husain berkata kepada ahli bait beliau, wahai ahli baitku, wahai keluargaku, lihat, sambil Imam Husain membuka kelambu, membuka jendela perkemahan. Lihat, malam gelap gulita, malam gelap gulita. Dan ketahuilah musuh menantimu di Kufah. Dan ketahuilah aku tidak ingin engkau semua menjadi seperti Muslim bin Aqil, yang sesungguhnya mereka tidak menginginkan Muslim bin Aqil, dan juga mereka tidak menginginkan engkau semua wahai ahli baitku. Mereka menginginkan aku. Maka aku beri kesempatan, jika engkau ingin pulang, pulanglah, karena mereka tidak mencarimu. Para ahli bait Sayyidina Husain menjerit dengan suara lantang berkata, wahai Imam Husain, aku tidak akan pulang dalam keadaan selamat sementara engkau dalam bahaya. Tidak, wahai Imam Husain, aku tidak akan membiarkan ada pedang mendekatimu. Aku tidak akan membiarkan ada orang menyakitimu sementara masih ada darah mengalir di tubuhku, wahai Imam Husain. Sayyidina Husain saat itu terharu melihat wajah-wajah pemuda-pemuda yang sangat mencintai beliau. Terharu menitikkan air mata penuh kebahagiaan karena beliau melihat ahli surga di hadapannya. Kemudian Imam Husain beralih kepada pecinta-pecinta beliau, para putra-putra sahabat Rasulullah, dan Sayyidina Husain berkata, wahai ansarku, wahai pembelaku dan wahai pecintaku, ketahuilah, engkau mendengar berita Muslim ibn Aqil.
Dan mereka sebetulnya tidak mencari Muslim bin Aqil, akan tapi mereka mencariku. Engkau telah mengetahui dustanya orang Kufah. Engkau telah mengetahui dustanya orang yang mengaku mencintaiku. Lihat, sambil Imam Husain membuka jendela perkemahan, malam gelap gulita, engkau bisa meninggalkan tempat ini satu persatu, dan engkau meninggalkan aku. Biar aku hadapi mereka. Aku tidak ingin melibatkan kamu semua, karena mereka tidak butuh dengan kamu semua. Apa kata para Ansor, para pembela pembela Sayyidina Husain ini tiba-tiba mengangkat suara, wahai Imam Husain, tidak. Wahai Imam Husain, tidak. Aku tidak akan pulang dalam keadaan selamat sementara engkau akan mengalami satu hal yang berat. Aku tidak akan membiarkan pedang mendekati lehermu. Aku tidak akan membiarkan musuh mendekatmu selagi masih ada darah mengalir di tubuhku, wahai Imam Husain. Tambah ternyuh Imam Husain saat itu. Imam Husain tambah ternyuh, menitikkan air mata semakin deras. Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah, ini adalah pecinta-pecinta cucu kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan datang bertambah. Mulai dari 1000 datang 4000 lagi, bahkan datang 6000 lagi. Ribuan pasukan didatangkan oleh Ibnu Ziyad. Setelah dipimpin oleh Hur, kemudian dipimpin oleh Husain, kemudian dipimpin oleh yang terakhir oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah memimpin pasukan terbesar yang saat itu punya tugas untuk segera menghabisi Imam Husain. Dan di saat pasukan-pasukan itu datang, maka Imam Husain penasaran untuk yang kesekian kalinya. Tidak puas dengan jawaban yang pertama, lalu datang lagi dan ingin bertemu dengan Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin mereka. Lalu Imam Husain bertanya, wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang kau kehendaki dariku? Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, aku mendapatkan tugas dari Ibnu Ziyad agar membawamu ke Kufah, menghadap Ibnu Ziyad. Kata Imam Husain, oh tidak, aku datang bukan untuk Ibnu Ziyad. Tidak, aku mendapatkan tugas harus membawamu. Mau tidak mau kamu harus kami bawa ke Ibnu Ziyad. Imam Husain mengatakan, tidak wahai Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat. Kemudian setelah itu seperti biasa Imam Husain melakukan sholat. Uniknya, di saat Imam Husain sholat, para pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut sholat di belakangnya Imam Husain, karena mereka masih mempercayai sebetulnya kemuliaan adalah di tangan Imam Husain. Akan tetapi namanya hubbud dunya dan hubbul jah, cinta dunia dan cinta pangkat, menjadikan sesaat mereka lupa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya Imam Husain mencoba untuk mendekat kepada Umar dan berkata, wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, kelihatannya keadaan tidak memungkinkan untuk aku berangkat ke Kufah. Sekarang aku minta salah satu dari 3 pilihan jika engkau mau. Pilihan apa wahai Husain? Pilihan itu adalah, biarkan aku kembali ke Makkah, 1. Yang kedua, biarkan aku melanjutkan perjalanan ke Syam saja ketemu Yazid, 2. Yang ketiga, biarkan aku kembali kemana saja, pergi kemana saja, yang penting aku tidak berbenturan dengan pasukan. Dijawab oleh Umar, wahai Husain, akan aku laporkan kepada atasanku. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan kabar kepada Ibnu Ziyad, Ubaidillah Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad namanya Ubaidillah Ibn Ziyad. Sampai berita ini kepada Ubaidillah Ibn Ziyad. Apa kata Ubaidillah bin Ziyad? Aku tidak memerintahkan kepada Umar untuk memperpanjang urusan. Wahai Syammar ibn Dil Jausan, salah satu bawahannya, wahai Syammar ibn Dil Jausan, pergi dan bawa pasukan dan katakan kepada Umar ibn Sa'ad, kalau mereka tidak segera, kalau ia tidak segera membunuh Husain, maka bunuhlah dia. Syammar ibn Dil Jausan segera bangkit, berdiri dengan pasukannya, mendatangi tempat yang namanya Karbala. Di situ bertemu dengan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mendapatkan perintah dari Ibnu Ziyad agar memerintahkan kepadamu agar engkau segera membunuh Husain dan kawan-kawan. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan perintah seperti ini juga bingung. Akhirnya dengan segera mereka mengerahkan baik, lalu pasukan disiapkan, wahai pasukan, kita serang Husain dan kawan-kawan.
Pasukan hendak menyerang Imam Husain, akan tetapi Imam Husain menyetop dulu. Stop wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, jika kita harus perang, tolong beri aku kesempatan semalam saja. Esok harilah waktunya. Malam itu malam Jumat. Esok harilah waktunya. Baik, aku beri kesempatan Husain, barangkali pikiranmu berubah untuk kembali untuk bisa ngikut aku ke Kufah sehingga tidak ada pertumpahan darah. Baik. Sayyidina Imam Husain menggunakan malam itu untuk memohon kepada Allah. Para sahabat dan para pecinta-pecinta beliau diajak memohon kepada Allah, berdoa, mengucapkan kalimat doa, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma anta thiqati an kulli karbin, wa anta raja'i an kulli shiddatin, wa anta waliyyu kulli ni'matin, wa anta sahibu kulli hasanatin. Ya Allah, engkaulah yang akan membuka segala kesusahan, dan engkau harapanku di saat kami berada dalam kesempitan. Ya Allah, ya Allah, engkaulah penguasa segala nikmat, dan engkaulah pemilik segala kebaikan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Doa ini dipanjatkan oleh Imam Husain sepanjang malam, hingga di tengah malam, setelah Imam Husain membaca doa-doa bersama para sahabat dan ahli bait beliau, Imam Husain menyendiri di pojok perkemahan. Saat itu disaksikan oleh saudari beliau yang bernama Zainab binti Ali radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab adalah saudari daripada Imam Husain. Yang saat itu Imam Husain sambil berzikir memohon kepada Allah, tiba-tiba Imam Husain tertidur. Dan di saat tertidur itu Imam Husain terbangun dalam keadaan kaget. Lalu di saat itu Sayyidah Zainab melihat dan bertanya, Husain, ada apa engkau? Ada apa engkau Husain? Imam Husain menjawab, wahai saudariku Zainab, aku melihat Rasulullah. Aku melihat Rasulullah dan Rasulullah bersabda. Aku melihat kakek dan kakek Rasulullah berkata, wahai Husain, besok sore engkau berbuka di tempatku, wahai Husain. Sayyidina Husain menitikkan air mata, sadar bahasanya esoklah hari kematiannya. Esok akan berbuka di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidah Zainab juga ikut menitikkan air mata. Wahai Husain, aku pantas menitikkan air mata, tetapi engkau tidak pantas menitikkan air mata. Imam Husain menjawab, aku menitikkan air mata bukan takut kematian, wahai kakakku, tetapi aku melihat itu pasukan-pasukan yang di hadapanku itu, setelah kematianku mereka menjadi ahli neraka. Aku lebih senang jika mereka tidak membunuhku lalu mereka masuk surga. Aku lebih senang jika peperangan ini tidak terjadi lalu mereka selamat lalu masuk surga. Lihat akhlaknya Imam Husain, cucu Rasulullah Ar-Rauf Rahim. Biarpun melihat musuh-musuh yang akan membunuhnya, tetapi yang ada masih kasih sayang dan cinta. Tidak ingin ada orang yang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada Imam Husain.